Ngomong-ngomong soal kuda api, yang katanya bakal jadi Shio tahun 2026 nanti, ternyata ribuan tahun lalu udah ada loh sebuah teks kuno yang ngomongin soal kuda yang memercikan api. Tapi ini bukan soal zodiak ya, ini lebih ke cermin buat jiwa manusia modern. Sebuah metafora tentang kuda yang lari kenceng banget, ngos-ngosan, sampai kayak terbakar oleh langkahnya sendiri. Coba deh, lihat gambar ini. Kayaknya kita semua relate ya. Rasanya kayak lagi ada di roda hamster itu, lari terus-terusan, nggak ada hentinya. Penuh target, penuh tuntutan, penuh keharusan. Kita lari terengah-engah, tapi kadang kita nggak benar-benar tahu garis finishnya di mana. Nah, di tengah semua lari-larian ini, di tengah semua kesibukan, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue yang pegang kendali atau bukan ya? Siapa sih yang nentuin arahnya? Kita atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Dan jawabannya, uniknya, datang dari tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Surat Al-Adiyat di dalam Al-Quran. Ini surat yang pendek banget, tapi deskripsinya tentang jiwa manusia modern itu, tepat sasaran banget. Seolah-olah cermin yang dibuat 1400 tahun lalu itu emang buat kita hari ini. Oke, jadi surat ini mulainya tuh unik banget. Bukan dengan perintah, bukan larangan, tapi langsung dengan sebuah gambaran. Sebuah scene yang energinya luar biasa kuat. Yuk kita bedah bareng-bareng metaforanya, mulai dari bagian pertama. Coba dengerin deh ritme ayatnya. Wal adiyati dobha. Kata dobha ini spesifik banget loh. Ini tuh suara napas kuda yang udah ngos-ngosan, terengah-engah, pas lagi lari di kecepatan puncaknya. Jadi ini bukan lari sore yang santai ya, ini tuh bener-bener lari di batas kemampuan. Kuda ini lari sekenceng-kencengnya, nafasnya sampai satu-satu. Nah kan, ini cermin yang pas banget buat kita. Dikit-dikit ngejar target, ditekan deadline, dan selalu ada perasaan harus gerak, jangan sampai ketinggalan. Dan mindset ini, udah kayak jadi bagian dari budaya kita kan? Kalau diam, dianggap ketinggalan. Kalau pelan-pelan, dianggap kalah. Kalau istirahat, dibilang malas. Pokoknya mantranya gas terus, jangan kasih kendor. Kita hidup di bawah tekanan kayak gini tiap hari. Tapi, ini yang menarik, coba perhatiin deh. Tuhan justru bersumpah pakai gambaran kuda yang berlari ini. Artinya apa? Artinya energi buat bergerak itu sendiri mulia. Gerakan itu sebuah berkah. Jadi masalahnya bukan di larinya, tapi ada di hal lain. Oke, sekarang kita lanjut ke level berikutnya dari metafora ini. Jadi apa sih yang terjadi kalau kuda lari sekencang itu? Pasti ada efek sampingnya kan? Falmuriyati qadha, dan yang memercikan api. Coba bayangin, tapal kuda dari besi menghantam batu di jalanan yang gelap. Setiap hentakan yang penuh tekanan itu menciptakan sesuatu, yaitu percikan api. Jadi, api ini muncul dari gesekan. Ini simbol bahwa setiap tindakan kita, setiap keputusan yang kita ambil, itu pasti menimbulkan panas, menimbulkan efek, ada konsekuensinya. Nggak ada gerakan yang steril tanpa gesekan. Dan coba lihat deh, ini relevan banget sama dunia kita sekarang. Asumsi kecil di sosmed bisa jadi percikan api, emosi kesulut dalam hitungan detik, konflik sepele bisa jadi kebakaran besar. Bahkan gairah positif kita, ambisi, semangat, itu bisa jadi bumerang, bisa bikin kita burnout kalau nggak diatur. Api itu kan netral ya, bisa menghangatkan, tapi bisa juga menghanguskan. Terus, gimana kalau yang lari bukan cuma satu kuda, tapi ribuan kuda lari bareng-bareng? Wah, lingkungan sekitarnya pasti langsung berubah drastis. Fa'atharna bihi naq'a. Lalu mereka menerbangkan debu. Kalau ribuan kuda lari bareng, debu pasti ngepul kemana-mana. Akibatnya, semuanya jadi kabur. Pandangan jadi nggak jelas. Kita jadi susah bedain mana jalan yang benar, mana yang cuma ikut-ikutan orang banyak. Nah, awan debu di zaman kita sekarang itu ya ini, campuran antara informasi yang nggak ada habisnya, opini yang simpang siur, dan noise atau kebisingan yang bikin suara hati kita nggak kedengeran. Nyari kebenaran di tengah kabut kayak gini, susah banget. Dan disinilah puncaknya. Fawasatna bihi jam'a. Kuda-kuda itu nerobos, masuk ke tengah-tengah kerumunan, ke pusat pertempuran. Atau kalau pakai bahasa sekarang, masuk ke dalam social bubble kita. Disinilah arenanya. Arena kompetisi, konflik, pembuktian diri, semua orang lari, semua orang pengen dilihat, pengen menang, pengen diakui. Dan ironisnya, di tengah keramaian buat nyari pengakuan itu, justru disitulah kita paling gampang kehilangan diri kita sendiri. Oke, setelah 5 ayat ngegambarin kuda yang lari liar ini, tiba-tiba plot twist. Kameranya berbalik 180 derajat.
Al-Quran berhenti ngomongin si kuda, dan sekarang kameranya nunjuk langsung ke kita. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jelek, setelah semua gambaran tentang energi, kecepatan, dan semangat itu, tiba-tiba muncul kritik yang super tajam. Seolah-olah Al-Quran bilang, "Hei, kamu itu bukan kuda, kamu manusia." Jadi, diagnosisnya di sini jelas. Masalahnya itu bukan kita kurang usaha, bukan kita kurang berani, atau kurang energi. Bukan. Masalah yang sebenarnya adalah kita lupa dari mana semua kekuatan itu datang. Kita lupa kenapa kita lari dan buat apa kita lari. Dan yang paling bikin jelek lagi itu ayat selanjutnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia sendiri menjadi saksi atas hal itu. Artinya apa? Jauh di dalam lubuk hati kita tuh tahu. Kita sendiri saksinya kalau kita lagi lalai. Kita sadar kita mungkin salah arah, tapi seringnya kita milih buat ya udah lari aja terus, abaikan suara hati itu. Terus solusinya gimana dong? Nah, di akhir surat ini kita dikasih semacam kalibrasi. Sebuah pengingat buat meluruskan lagi arah kompas kita. Pesannya tuh simple banget, tapi dalam. Kuda, sekuat apapun dia, nggak pernah nentuin tujuannya sendiri. Yang nentuin itu selalu penunggangnya. Jadi pesannya adalah, jangan cuma fokus jadi kuda yang kuat larinya, tapi jadilah penunggang yang sadar arah tujuannya. Jadi pertanyaan terakhir ini buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah derap zaman yang serba cepat ini, kita ini kudanya. Pertanyaannya sekarang, siapa penunggangnya? Apakah kesadaran akan Tuhan yang jadi pemandu arah kita? Atau jangan-jangan kita cuma ditunggangi sama ego, ambisi, dan rasa takut kita sendiri?